Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalifah, kelas 2B, Prodi Bimbingan dan Konseling, NPM 201 401 0045. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari UTS mata kuliah kesehatan mental dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini. Soal nomor 1A, jelaskan pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Sehat mental karena tidak mengalami gangguan mental. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang tahan terhadap sakit jiwa, terbebas dari sakit dan gangguan jiwa. Dalam hal ini, kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Soal yang B, terdapat 11 ciri-ciri pribadi normal dengan mental yang sehat menurut para ahli yaitu Maslow. Sebutkan dan jelaskan 5 ciri-ciri tersebut. 5 ciri-ciri pribadi normal dengan mental yang sehat menurut Maslow yaitu 1. Kontak yang jelas dengan realita. Dalam hal ini, kontak realita ini mencakup 3, yaitu fisik, sosial, dan diri sendiri. Ciri-cirinya adalah tidak ada fantasi berlebihan, misalnya seseorang menganggap dirinya sebagai nabi, lalu ia mengumpulkan dan membuat kitab sucinya sendiri dengan menyatakan bahwa negara sedang dalam kondisi perang, sehingga harus berjihad untuk menyelamatkan ajarannya dari tekanan negara, merasa diri orang paling penting sehingga menuntut orang lain menghormati dirinya, dan sebagainya. Yang 2, memiliki penilaian diri atau self-evaluation dan insting atau wawasan yang rasional. Juga punya harga diri yang cukup dan tidak berlebihan, memiliki perasaan sehat tanpa ada rasa berdosa, dan memiliki kemampuan untuk menilai manusia orang lain yang tidak sosial dan tidak human sebagai fenomena masyarakat yang menyimpang. Yang ketiga yaitu memiliki dorongan-dorongan dan nafsu-nafsu jasmaniah yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi dan memuaskannya. Ada attitude yang sehat untuk memenuhi dan memuaskannya. Ada sikap yang sehat terhadap tuntutan-tuntutan fungsi-fungsi jasmani tersebut. Dan ia mampu memenuhinya, akan tetapi ia tidak diperbudak oleh dorongan dan nafsu-nafsu itu tersebut. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya, yaitu kemampuan menerima dan mengolah pengalamannya secara tidak kaku. Sanggup belajar secara spontan, serta bisa mengevaluasi terhadap kekuatan sendiri dan situasi yang dihadapinya agar sukses, tidak melarikan diri yang keliru. Yang kelima yaitu integrasi. Dalam kepribadiannya, ada pertumbuhan jasmani rohani yang bulat, bisa mengadakan asimilasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan mempunyai minat terhadap macam-macam aktivitas. Di samping itu, ia memiliki moralitas dan kesadaran yang tidak kaku, sifatnya fleksibel terhadap grup dan masyarakat atau komunitas tertentu. Ada kemampuan mengadakan konsentrasi terhadap satu usaha dan tidak ada konflik serius di dalam hidupnya. Soal yang nomor 2, jelaskan tujuan mempelajari kesehatan mental bagi calon konselor atau guru BK. Dalam hal ini yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan siswa. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda dalam bidang pelajaran, emosi, jasmani, dan sebagainya. Salah satu contoh peranan BK dalam menangani masalah siswa yang memiliki kesulitan belajar yaitu maka guru BK harus mampu memberikan dukungan, konseling, dan juga solusi jiwa menghadapi masalah tersebut dengan bijak.
sekolah seperti bimbingan cara belajar dan hal yang berkaitan dengan cara, proses, prosedur dalam belajar siswa tersebut. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam perkembangan emosi. Peranan BK dalam kesehatan mental lainnya adalah dengan membantu siswa mendidik dalam perkembangan emosi dan perasaannya. Contohnya, masalah pribadi siswa terbawa dalam proses belajar mengajar di sekolah yang dapat merusak perkembangan emosinya. Seorang guru BK dalam hal ini harus bisa mencermati juga mengakomodasi hal itu agar tidak terjadi dan memberikan bimbingan perasaan yang ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, mengarahkan siswa pada pergaulan yang sehat. Peranan BK dalam kesehatan mental lainnya adalah mampu memberikan pengarahan serta memberikan bimbingan kepada siswa dalam mencapai kehidupan pergaulan yang sehat dan juga bermartabat. Hal ini bertujuan agar siswa tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas, seks bebas, narkoba, tawuran, dan keburukan pergaulan lainnya. Yang keempat yaitu membantu siswa dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan bimbingan sosial bagi para siswa yaitu agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan berkelompok sehingga terciptanya suatu suasana dan situasi belajar mengajar yang kondusif juga positif. Yang kelima, bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi, yaitu memiliki contoh masalah pribadi siswa sering menimbulkan konflik dan juga masalah, misalnya antara intelektual dan emosi, dan bakat dan aspirasi lingkungan, antara kehendak antar situasi. Inilah peran BK dalam kesehatan mental yang harus mampu menyeimbangi konflik tersebut menjadi solusi yang bersahabat. Yang keenam, yaitu membantu siswa dengan kesehatan jasmani. Peran lain seorang guru BK bagi siswa yaitu memberikan rasa aman, nyaman, juga tenang bagi siswa. Secara mental dan jasmani, siswa akan siap belajar dan menerima pelajaran dengan semangat saat guru pembimbing mampu memahami dan masuk pada karakter siswa di sekolah. Soal yang B yaitu ruang lingkup kesehatan mental diantaranya berhubungan dengan lingkungan, keluarga, sekolah, tempat kerja, kehidupan politik, bidang hukum, dan kehidupan beragama. Jelaskan hubungan kesehatan mental dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kehidupan beragama. 1. Kesehatan mental dalam keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan sangat besar. Hal ini pun berlaku untuk kesehatan mental. 1. Kesehatan mental dalam keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak sangat besar. Hal ini pun berlaku untuk kesehatan mental yang dimana pasangan suami istri ditantang untuk bisa mengelola keluarga, dan laki-laki diciptakan keluarga memiliki keadaan sangat baik, di mana pasangan suami istri inilah yang memang memiliki pondasi agar kehidupan ke depan berjalan baik. Jika keadaan pasangan baik, maka akan berfungsi untuk mengembangkan mental yang sehat dan mengeluarkan ke anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah. Peran guru dalam psikologi perkembangan memang besar. Namun lingkungan sekolah tidak hanya berdiri dari guru saja. Saran bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik atau ketika anak menjadi siswa akan dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Ada juga yang berpendapat bahwa di mana kita, pemimpin sekolah dan guru-guru, terutama guru BK atau konselor, memiliki kesehatan mental yang baik, maka akan tertular untuk semua anggota sekolah. Yang ketiga yaitu kesehatan dalam kehidupan beragama. Agama dapat membawa efek tenang. Efek tenang yang ada pada agama sering dilakukan. Kesehatan dalam kehidupan beragama. Agama dapat membuat efek tenang. Efek tenang
yang ada pada agama sering dilakukan lewat doa, ritual, meditasi, dan bentuk lain dari relaksasi tubuh. Sehingga dengan ajaran keyakinan yang Anda miliki, Anda dapat mengurangi depresi, stres pada fisik tersebut. 3. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan faktor tersebut diklasifikasikan menjadi 4 dimensi. Dalam hal ini jelaskan 2 faktor dimensi yang mempengaruhi kesehatan mental dan memberi contohnya. 1 yaitu psikologis. Faktor psikologis disebabkan ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam lingkungan keluarga tidak hanya berupa kekerasan fisik, tapi juga psikologis berupa terlalu mengontrol kehidupan sosial, ketidakadilan finansial, dan kekerasan verbal. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental seseorang. Lingkungan berarti perpaduan faktor fisik seperti tempat tinggal dan juga orang yang ada di sekitar. Contohnya yaitu orang sekitar kita. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi dengan orang sekitar juga merupakan faktor lingkungan yang sangat berdampak. Terlebih, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi. Adanya konflik atau gesekan dengan orang lain di lingkungan sekitar bisa menjadi pemicu stres yang luar biasa. Di sisi lain, memiliki orang terpercaya sekaligus terdekat di lingkungan akan memberikan rasa tenang. Contohnya yaitu tinggal bersama pasangan yang bisa mengelola emosi dengan baik serta mampu berkomunikasi dengan lancar tentu menjadi super ketenangan diri kita sendiri. Soal nomor 3 yang biasa. Dalam perspektif paradigma kesehatan mental, jelaskan prinsip-prinsip sifat dasar manusia yang Anda ketahui. Yaitu 1. Integritas. Integritas adalah sifat yang memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat dan menggunakannya sebagai penuntun hidup. Ketika kamu berintegritas, kamu akan menerapkan hal-hal yang sesuai norma walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Yang kedua yaitu sabar. Sabar adalah ujian. Kalimat tersebut pasti sering kita dengar meski terkadang sulit untuk memahaminya. Ketika tertimpa masalah, cemas, marah, atau stres, tapi marahlah, luangkanlah, pikirkan dengan matang dan cari solusinya. Dengan kesabaran akan lebih kuat dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran adalah sifat berkata sesuai kenyataannya sehingga tidak ada yang kita tutup-tutupi. Sifat ini bisa membantu kita untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan bisa dilakukan di setiap berinteraksi. Dan yang keempat itu interaksi. Ketika kamu berbohong, maka kamu akan terus berbohong untuk menceritakan tentang kebohongan sebelumnya. Menjadi jujur akan menghargai karena Anda bertindak dan berbicara apa adanya. Dan yang terakhir yaitu setia. Loyalitas setia adalah karakter kesetiaan dan pengabdian kepada orang yang kita cintai. Teman-temanmu, orang tua, kerabat, dan siapa saja yang memiliki hubungan dengan kita. Loyalitas adalah sifat yang sangat baik dan bermanfaat untuk diterapkan. Kesetiaan tinggi akan lebih dipercaya dan memiliki jaringan yang luas. Soal nomor 4. Yang A. Sebutkan dan jelaskan 2 jenis gangguan atau penyakit mental yang Anda ketahui beserta dengan ciri-cirinya. 1 yaitu gangguan depresi atau depressive disorders. Gangguan depresi adalah jenis gangguan
mood yang mencakup sejumlah kondisi. Semuanya ditandai dengan adanya suasana hati yang sedih, hampa, cemas, atau mudah tersinggung disertai dengan gejala fisik yang kognitif. Mereka berbeda dalam hal durasi, waktu, atau dugaan etiologi. Dan yang kedua yaitu gangguan kepribadian atau personality disorders. Gangguan kepribadian ditandai dengan pola pikiran, perasaan, perilaku maladaptif yang bertahan lama yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada hubungan dan bidang kehidupan lainnya. Jenis gangguan kepribadian meliputi gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ditandai dengan pengabaian terhadap aturan, norma sosial, dan hak orang lain. Orang dengan gangguan ini biasanya mulai menunjukkan gejala selama masa kanak-kanak. Mengalami kesulitan merasakan empati terhadap orang lain dan kurang menyesal atas perilaku destruktif mereka. Soal nomor 4 yang B yaitu apa yang dimaksud dengan schizophrenia? Berikan ilustrasi atau contoh kasus penderita schizophrenia tersebut. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku yang dialami yang memiliki gangguan tersebut. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Skizofrenia sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa gangguan mental, di antaranya skizofrenia tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya dari tugas UTS mata kuliah kesehatan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.